Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ya na'budu wa nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin Huda wa bushra lil mu'minina alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Naml utawi iki nerangno surat Naml makkiyatun wa hiya salatun aw arba'un aw khamsun wa tisuna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin Allah a'lamu bi muradihi bidzalik. Uta Allah kang langkung pirsa kelawan kersane Allah bidzalika kelawan awal surat Tasin niku maksudnya maknane. Tilka ayatul Quran. Tilka uti mungkon-mungkon kabeh hadil ayatu tegese utawi ikhlas pira-pira ayat. Iku ayatul Quran, iku pira-pira ayat Quran. Ayatun tegese pira-pira ayat minggu kang saking Quran. Wa kitabin lan ayat sangka kitab mubinin kang jelasno. Mudhirin tegese sing jelasno lil haqqi maring barang hak. Maksudnya fungsinya barang hak atau hakikate barang hak minal batili dijelasno saka barang batil. Utawi dawa wa kitabin atfun dadi ataf bizia dadi sifatin lan nambah sifat. Maksudnya mungkin wa kitabin itu maktuf terus mungkin sifat. Wa ta kitabu wa iku hudan dadi petunjuk hadan wis dadi petunjuk minad dalalati saking kesesatan. Wa busyrolan utawi Quran iku dadi berita gembira lan mukminin kedhe pira-pira mukmin. Ai musaddiqina kese kang benerno kabeh bihi bil Quran. Dikai bebunga bil jannati kelan mlebu swarga. Alladzina rupane ngake iki kang lakoni sapa ladina salat ing salat ya tunan kese nekani sapa ngake biar kelan salat. Oleh nekani ala wajhiya ing atase carane salat, ala wajhiya sesuai kaifiah salat. Wa itu lan nekani sapa ladina ayu itu lan kese maringi sapa ladina zakat ing zakat wa hum halitu ngake bil akhirat lan akhirat hum malaika ku yuqinuna yakin kabeh ya alamuna tegese ngerti sapa ngake ha ing akhirat istidkali kelawan jupuk dalil wa italan tembalane apa hum lima kron perkara fusila kang den bisa apa bene antarané mubtada wa hum ni wa bena khabari lan antarané khabar mane yuqinun Innal ladzina satana ngake layu minuna kang ora iman sapa ladzina bil akhirati lan akhirat. Iku zayyana, iku maringi pepaes ingsun, lahum kedue ladzina. A'malahum ing ngamal-ngamale wong akeh kok ki khatal sing amal sing elek. Bitarki bisyahawati kelawan usun syahwat, bitarki bisyahawati kelawan nyusur syahwat. Hatta auhat sehingga ningali sapa ngake ing syahwat ditingali hasanatan ing apik. Faru mongko te wong akeh ya amaguna iku dadi bingung, maksudnya dadi ragu, dadi bingung. Cara iki kuno marane ngiter-ngiter sapa ngake. Ya tahayyaruna tese bingung sapa ngake. Likuk khiha krana eleke amal indana munggo kita apa. Ulai kate mengkono-kono kabeh lahum tetep dadi ulai kalahum suul adzab utawi siksa sing elek. Asyad dulu tegese banget eleke adab di dunia ing dalam dunia. Rupane al-qatlu tegese dipateni, mesti nak perang kalah dipateni. Wal asru lan den tawan. Wa hum hayatun fil akhirat ing dalam akhirat hum ulaika wa aksaruna sing gedon kabeh. Lima sirihim krana dadine kabeh lan nari maring roko al-mu'abbad dadi kang den langgengno alihim ngatasé kabeh. Wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa inna kalam saat temen sirah Muhammad khitab bunute dawu inna dawu jadi khitab bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran latulak koyektina dan kei sirah Muhammad Al-Qur'an dan Qur'an. Manane ilqa ilqa tegese den tumibakno apa Qur'an ale kang ngatasé sirah bisid datin lan repot kelawan berat. Qur'an itu diturunno kowe Muhammad itu berat banget miladun hakimin saking sisi Allah kang bijak amin inti hakimin. Tegese saking sisi Allah sing banget bijake alimen tur dat sing pirsa fidzalika dalam mukon-mukon kabeh. Uskur isqala Musa li ahlihi inni anastu nar. Uskur inna sira Muhammad isqala nalikane dawa sapa Musa li ahlihi maring keluargane Musa.
Zaujatihi tegese bojone Musa. Ing jamasirihi nalikane lumakune Nabi Musa, ing jamasirihi tegese nalikane lumakune Nabi Musa. Lumaku min Madyana saking daerah Madyan, min Madyana saking daerah Madyan. Lumaku ila Misra maring daerah Mesir. Dawe ini anastu naro. Ini sak temen ingsun. Iku anastu, iku ningali ingsun. Naron ing nar. Absor tu tegese ningali ingsun min baidin saking ado ingsun ningali naron ing nar. Ing cahaya, ing ya cahaya saatikum. Bahkan nekana ingsun kumi sira kabeh minha saking nabi khobarin lan berita yang halitoriki saking keadaan di dalan. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa qadallah teman-teman kesasar sapa Musa ing tori. Awatikum ton ngali nekana ingsun kumi sira kabeh bisihabin. Kelawan bisihabin kelawan bulat-bulatan utawa napa mawa utawa wong Jawa maknane wawa kobasin kang muruk bil idhofah lan idhofah. Bisiha bikobasin nilbayan iklan bayan. Berarti sebagian kira awatikum bisiha bikobasin kuatar kihalan tinggal idofah. Katus kira kita awatikum bisiha bikobasin. Esalati narum tegese sak dumuane geni. Firok sifati laten ing dalam dhuwure sumbu. Napa to rong iki san? Sing pol dhuwur iki jenenge sumbu iki. Pokoke sing kena geni lho jenenge sumbu ke, awak ukin utawa pas dhuwure kayu. Nisbate agak napa dilah teplok ya napa kayu. Lalakum nono sira kabeh utas toluna iku iso gawe penghangatan sira kabeh niku sampe dingin. Dingin pas niku. Wa ta'u teta ubadalun dadi genti minta iftial sami ta wajan iftial. Min soliya binar dikasril lam wa fathiha sola binar. Manane tastadfiuna tegese amrih. Napa manane iki? Gawe anget-anget sira kabeh. Maksudnya nak mau geni paling enggak misalnya rampok berita nggak sih mau anget minal berdi atau minal berdi sanging rasa dingin. Falam majaaha nudia ampuri kaman finnari man holaha wa subhanallahi rabbil alamin. Pun terang logis, kalau sekali-kali nerang masalah awal itu suar. Awal itu suar itu sing masyhur itu alif lam mim di awal nopo Baqarah. Terus nopo malih alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus yasin toha ain sin qaf ha mim kaf ya insaf, terus nun qaf ya sekitar. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan, meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soalnya anggar ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi dzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai mendingnya di santri sing elek-elek. Pun suwe ban Allah langkung pirsa. Karena anggar ngono mesti Allahu a'lamu bi muradi dzalik. Maksudnya serap sanjinan kandhani mun ngertos Allah langkung napa? Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya nggak ada yang punya. Terus akhirnya duanya apa? Jalalain. Soalnya regane jutaan ya, Jalalain era paham, kemudian macam apa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafaz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Medina di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Dia dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna murad.
Ya, harus ada maknanya meskipun di luar makna murad makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini ki mun niat ngaji Quran ya, jenengan kudu siap mikir serius. Ojo men arep-arep jadi swarga ancaman apa neraka. Contohnya ngeten ya. Kula contohno sing real tengene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besar Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besar sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nah lakopan Abdul Hakam bin sinten? Bin Hisham. Yang lain Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentari Walid, ma huwa bikalamil bashar. Tidak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa nadhar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nadhar. Barang dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nadhar maknane mikir summa nadhar. Barang dipikir-pikir gak kok summa abasa wa basar. Abasa umur serai nak kabeh komentari omongane Muhammad repot. Diarani omongane manusa aku luwih pinter ra iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu tidak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu tidak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla apa? Wastabbar terus faqala in hadza illa sikhri yusar. Wah sebenarnya dia terus tawalla niku mengo wastabbar sombong. Akhirnya dia komentari in hadza illa sikhri yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyanyi itu gampang. Nyatanya enggak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nasar. Disewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk semua Musailama, semua Musailimah. Bareng disewa, kan nandingi beberapa ayat, iku mau iso sajae bener, tapi tanpa kualitas makna. Sajae bener, tapi tanpa kualitas nopo makna. Misalnya nak tengene Quran kan, wadariyati darwa fal hamilati nopo wikro fal jariyati isro fal muqassimati nopo amro. Misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna apa wadzariyati dzarwa fal hamilati satu. Dene orang mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti sore wes bareng ordere nyanyi alam nasrah laka sodrot ndekne ngarang abifta umat difta wa ma adroka bardiftus wah lan bener. Terus order mana kau nyanyi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bilfi. Ini kayak karangan alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Jadi kue roh penggandong wedok itu tukang mutu gandum. Bariku terus gawe nopo roti. Kue roh kodok itu apa? Kau pokoknya butuh itu akhirnya itu adifta udah martifta. Kau nyanyi alam nasroh laka satro. Suwe-suwe wali itu mendingan ya, Abu Jahal barang. Gue stres di Imam Muhammad. Muhammad stres itu, Quran itu isi apa? Ono makna itu apa makna? Mulane mandel Musailimah itu mandel ambil Abu Jahal. Mereka di order teman-teman jebule dibalik no. Mereka aneh dianggap luwih gak nopo, gak mutu. Mulane Quran mani nantang kul fa'tu bi asyri suwarin mislihi napa muftaroya. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratin min misli. Nah sak surat ra iso ya 10 wae bi asyri
suwarin mislihi muftaroyatin. Nah dhewean ra iso ora apa-apa wa manis tatotum min dunillah. Nah ra iso dhewean yo ngajak buat. Mane kiai kudu kuat kan. Kiai kudu santet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai disantet wedi urung pati napa kiai. Pomone cuk ndonga wedi ora pati kiai. Wis biasa mawon nek santet nang mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebas napa utang bar. Ora repot. Kalau riyen anyaran nyai sering dilem kiai Gus biasane nyai pertama dijajal disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Bedane aku gawa Quran be ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pengiran mata ini ada dukun santai tel apa mata ini aku. Nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamin atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi budak, apa? Babi budak, barban, terus kalau ngomong-ngomong dulu. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham tidak maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad, karena tidak ada makna murad terus tosin itu toh itu piye, sin piye terus jadi dukun hekal ditulis, lah itu dukun kan ampun ngoten niku pun. Paham juga maksudnya? Artinya secara lughat itu so dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi budak, tati tutas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi yang tamparan bagi kita. Kalau sama tanya apa orang kafir bisa paham Quran, Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurung dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adik kandung diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran itu toha ma anzalna alaikal qur'ana ditas. Kembali nih Umar coba itu diulang. Barang diulang Umar sadar mau dua kalamil bahasa ini pasti tidak kalamil bahasa ini dan iman deh. Karena paham ma anzalna padahal dia masih apa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid itu gendong kan bapak Khalid. Makanya Khalid itu jadi panglima perang lah ya rontok. Wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Niku nuwah kalipol. Nah kalipol niku Quran niku ngendikan Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho. Sing ayat setunggal. Wala tuti kullahallafim mahin hamazin masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da dzalika zanim. Iku wonten sama mboten iki. Pokoke jare tafsir sama tapi urung tak hitung. Sama nak mboten sama gitu aja. Wala tuti kullahallafim mahin hamazin masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da dzalika zanim. Angkana dah, boleh ngomong ya. Muhammad kowe kok janut wong sing tukang sumpah halaf itu tukang sumpah. Kullah halafin madinin sing orang itu hina. Kullah halafin madin hamazin masya. Hamaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa
adu-adu, oh tukang fitnah, masyaim binamim, manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan, mu'tadin terus melewati batas, athimin banyak, macam Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nah cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da zalika zanim. Lepas zanim tersinggung kali. Misal-misal deh. Tuaran mbok iki kan mbok ibu. Bu. Muhammad itu nyifati aku sama lu bener kabeh, aku ya paham. Banyak aku wong kurang ajar, aku itu tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Jadi aku Muhammad nyifati aku itu zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang-orang bodoh lucu kan, padahal ini kabeh. Jadi kafir kami belajar tafsir detail, gue ora iso lho belajar. Gue ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku, terus belajar sak tafsire. Jangan ora ono jalanan kan. Ora ono jumlah, ora ono. Dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'in lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku min Bani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibu iki ancam mboke mung tak pateni. Mergo sifat sono ku aku sing ora paham kecuali sitok. Paling tak akoni kesalahanku iku wong iku kecuali sitok. Tapi Muhammad gak arah turun dari Muhammad iku ora arah turun. Jadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamin manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zani. Akhirnya ibu ngaku ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita elek lho. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku aku akeh, dunyane bapak emak akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyya min nafsi. Akhirnya aku iku dipajami tukang angon. Pokoknya butuh itu kan anak yo kuwi. Mulane kowe darani Qur'an sudinya Quran mau ngaku. Fa'abu katil karo ibadamu suka ngani. Ora terus omongan kok kabeh. Kira-kira terus apa? Omongan kok kabeh. Lha Quran itu sekedar bener enggak noten yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo saja kan angel. Ngomong bener sing nganggo nopo saja. Nah, ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Itu nganggo nopo saja. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tuh nganggo saja. Wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis wale. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mboten bapake nopo? Emboten. Mantul sekolah boy. Bu. Oh iso aku darani wong Quraisy mesti sekedar akon-akon. Cek ceritane piye ora tak pateni. Wong Arab. Nah aku boy. Cung bapakmu sugih tak apa? Emboten. Inin, ana biye maca anin. Inin iku napa? Emboten. Iku Quran. Jadi wong kafir ini iso paham. Mergo wong kafir gak paham, Allah ganti alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Jadi pas Quran turun niku khitobe kadang wong kafir. Mau jelas toh kuliah ayyuhal kafirun ya la a'budu ma ta'budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Tak apa laku ya mbek sampean. Lah aku iso nonton akeh, kurang akeh. Ya kuliah ayyuhal kafirun kita bisa wong kafir, mereka berharap supaya Islam. Misalnya itu wahab pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah pengirangan kok apa mat? Mereka memikir Tuhan itu, ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Allah nurono qul huwallahu ahad, Allahus. Terus wong kafir paham.
Berarti hebat buat pangeran. Mergo bahannya ada materi. Ya kayak Islam. Pertama namanya kurang ajar. Coba lah Mas, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin babin, am hajarin, am fidotin, kalau dari emas atau dari perak atau dari batu. Sekarang Nabi kontrang nokul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ada sing iman. Mulane kan Arab paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab, jadi dia alasan mergo kita ora wong Arab. Semono ae sebentar kali pangeran marah buka. Bahasa Jawa marah. Ada kayak wong nabi kamu bahasa Jawa mawon. Ah, kemudian bukan akhir sing ra iso bingung. Akhirnya tak kok mengeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan 2 minggu. Muka nadir malaikat kan, ngadepi muka nadir gampang kok. Penting sampean mukmin ikhlas wedi wis sampean tutup wedi. Mulane sampean apal Quran tambah wedi. Muka nadir disentak di wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib-habib alim nak cerita niku masyhur. Termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku dungo untuk muka syafah. Kepengin roh mletene Umar itu akhirat ta ora? Mletene ngono itu kan minta wong to akhirat ta ora? Jangan-jangan nak ketemu anaknya jicing wedi gitu. Walhasil Sayyidina Ali itu muka syafah roh pas Umar ditakoki Munkar Nakir. Munkar Nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajah yang menakutkan. Digambarkan matane itu koyok kendil sing terbakar merah. Teko semua tak ambil Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Setiap aku teman Muhammad kekasih. Dia sing sopan. Ini Munkar Nakir. Disentak apa pertama disentak. Malah dari situ lagi nyentak kok nang itu akhirat. Munkar Nakir disentak cuma macam matur pengiran Gusti ini kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pengiran tidak mulane wong dikira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik macak. Akhirnya takoke musuhin. Mau karena akhirnya meninggal putun. Astag seramu tuh berarti. Oh asem. Ya karena malaikat itu ya hambane pengira. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tengene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari Nabi riwayat kabiron an kabirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan. Di wonten tiyang apal surat Tabarok, apalnya mati gak lali. Eling-eling, jadi kan apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalnya kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhili surat Tabarok kan sunnat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Al-waqiyah al-munjiyah, munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa kubur. Munkar Nakir teko wong iku digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa enggak tahu, pokoknya Munkar Nakir dimaki-maki. Munkar Nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi Munkar Nakir, masalahnya dia ini nakal aku diotosi dia ini. Ya tapi masalahnya aku menjeruhi, nak diotosi kena aku, berarti kena sopan ke kalamuwah. Pontang-pontang. Dari Munkar Nakir, ya wala uhibbu isa ataki. Aku ora seneng elek iku itu kalamuwah aku ya ora wani. Ya namane rasa siksa. Mau bingung Munkar Nakir piye? Enggak bulet e kudu disiksa, tapi dia ora tahu. Tabarok. Gue Tabarok tok lho. Terus saya ngapal 114 surat ya, Quran itu gini Pak, 114 ya. Terus 114 itu nggak pernah kulhu, mu'awidatan, macam-macam.
Apal surat sitok, satu orang marah kan orang setengah, sitok dari kuldu lah kayak tunggal. Akhirnya yos ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyekso wong iku perintahe pangeran. Aku rawani kowe sebagai kalamu ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora ndek keputusan. Mungkin aku sing mletene kono iso ditaklono. Wis aku matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mungkin aku rawani ngomong. Buayane ngono ora ana. Bicara duwe foto wong ditutuk remuk sak walang-walang. Saya itu tidak pernah bayangkan muka akhir yang seperti itu. Sama kan kadung bayang ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kok mboten nate kalau ono bayang muka akhir seperti itu enggak? Mboten nate. Ora bayang teko disambut secara baik-baik. Aku kiai nek cerita wong karo anggur, foto wong ditutuk sak walang-walang. Saya nok anggir semua sering mboten nate bayang. Ngenyak uang, betul-betul kebayang. Nah, sama bayang ngoten di monggo akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran Gusti can iki ora sopan. Makhluk jenengan setugel ora sopan. Monggo karuan kala muka tapi ditutuki. Iya monggo dhewe wani berkalam. Mutiane nakal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalam iku wong iku gawa Quran. Bos pokoke bantah-bantahan terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah, ya supaya nyafaati wong iku. Mungkin akhir milih serau-serau ke rojo ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mana terus tren wong belum kalau surat nopo Tabarok. Tapi nak wong lelaki disiksa kok mati lali. Mana ngapalo pas sampai mati wae. Tapi ini nyata. Mana masyhur wonten riwayat fa'in napa jenenge la subhanallah la taghurrannakum hadhil masakhif al mu'allaqah. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Sebagian riwayat fa inna Allaha la yu'adzibu qalban fihi bi'a'un lil Qur'an. Kowe iku jogeman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada. Ya logikanya gampang kan, muka nakir nyiksa ngapal Quran si apal ya syaratnya orang pas semaan itu nyepok nganti mati ku apal kan gak sopan mosok ono kalam wah disiksa. Mari kita bayang semaan sebenarnya ngarepe pangeran mau cuma meningape wong sekali-kali bayangmu tetap apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu khatam Quran di sholat. Kalau menate mungkin sampai jurung nate. Bukan semaan kan, ya usah makmum. Saya itu pernah khatam Quran di sholat itu 2,5 bulan. Satu hari kira-kira itu 2,5 lembar. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya tak ulang lagi. Kalau sama kan tidak ada urusan dengan makna malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Gijiput saya suruh. Kalau mulai kan betul lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil awal akhir cepruah poso. Pokoknya kalau hatam itu poso akhir. Ini kan Gusti ini kalau setor Quran bejenengan be guru nate be bapak nate ini kalau setor bejenengan. Bersalah sih kalau balik nih saroka ate kalau balik nih. Jadi kalau jaga nih wow, kalau tanggung nantang mungkar makir wow, maksudnya wah ini perkara nasuhan mungkar makir. Dia kalau pun siap-siap buatin bayangnya sing bawa godo nih kalau jadi pun buatin kalau saya nanti saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya. Nah ini gaya tak omongin saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang membayangkan Anda seperti itu, saya enggak. Semesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur kan tenggene Mekah ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi tentang Ka'bah. Ya, terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun basyira wa nadhir itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Sayyibah radhiyallahu semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran ini. Baru mulai ayat ini mereka kaget. Fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud.
Fa'in a'udhu, kalau mereka menolak Quran, faku anzartukum, maka peringatkan Muhammad kepada mereka, anzartukum so'ikotam, misla so'ikoti adim, wasamud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka, sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Ini Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi ditutup, ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unas itu kayak Muhammad bin Rohim. Kufa anna ya Muhammad. Mak aku elek-elek ini cek dulu, podo-podo kungkures. Macam Quran aja kok terus. Mereka ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi so'ikotam, misla so'ikoti adim, wasam. Faham, mereka paham kalau ini nggak main-main. Jadi ini nunjuk nona Quran bisa difahami. Karena nggak mungkin Allah ngendikan nenggone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sih kalau maksudnya? Nah karena kita sekarang problem kita kan kita nggak orang Arab, nggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji toreko, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, ahli fikih kan robot kita ini mengalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat mana kan, terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair bingung macam-macam lah. Di jago bupati kalah, macam-macam mas bulat. Nah kalau alhamdulillah tidak mengalami itu semua, jadi rapati bulat kan. Jadi cara kula ini mau tengah-tengah. Kita ya yakin nak awal surat itu gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Nah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu. Lam, mim itu hasil orang Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Nama lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf nopo awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-makna murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki yang mazmunnya tadi. Kalau kamu ingin baca Quran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan A, B, C sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemarnya sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu alamu bimuradihi tidak. Ngono ae kok repot, semoga mulai ngarep nanti guri. Tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing wa alam napa? Fimradihi bidzalik. Jadi paham gitu. Terus niki peringatan ke jenengan kula, terus Quran itu bisa dijelaskan. Mana ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged kan. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab itu sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga kan, Quran bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437 masih bahasa Arab. Jadi kamalan cara nerangno Quran itu gampang. Muhammad wong Arab, kalamu ore bahasa Arab. Nah misalnya kan terangno Yesus iku wong Ibrani, Injil bahasa Indonesia.
Basa Jawa. Mau ning Papua ya basa. Mangger kon golek ana sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ono. Lah yo ning ndi pokoke ono. Lalu itu dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis kaon sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah yo barokah asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asli ini, paham ya maksud? Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik nomor di musaf. Mohon kalau saya tak terang wa yuqimuna sholat. Sholat ya sama. Sholat itu apa ya? Sholat itu ya baca Fatihah bahasa Arab kan. Coba wingi sing ngomong di Malang nanti sing bahasa Jawa. Malang mau coba. Malang. Kalau paling tak kenang sholat bahasa Arab itu tak eling seorang wartawan. Wartawan meliput kerusuhan Gaza Palestina. Dia itu bisanya bahasa Inggris. Dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia ada bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib, ngimami fasih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saldo ini tradisi ini. NU mau kabiran rodo banter. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wasila. Tapi dia bener. Makmumnya langsung kaget. Wah ini jari muni iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkait gramatikal Arabnya kok bener. Misalnya mutada ya rofa, engko nak sal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misalnya at-tahiyatu kan rofa mergo mutada, al-mubarakatu rofa mergo sifat. Atau ibadu ya rofa mergo. Wah bener kabeh. Baru diambung, kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora mesti salah ya. Umumnya cak cilik anane apalah. Lah iya baru kae salat iku bahasa Arab. Wong sak donya ku kembar salate kan. Ora kok wong Jawa. Artine ngene yo, umpama salat iku gak kembar repot kan. Sampai nak salat yang Palestina atau yang Arab ya wong umek-umek numpak mantra kan. Oh iya diseteril no wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat maca mantra. Tapi baru kae salat ku bahasa Arab wong Jawa sing ora paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangisnya, gak masalah kan? Saya kan karo arti ini, pas fabashirhu bima firatu wa ajrin karim wa angker sepuluh mengarap bingung, fabashirhu kok nangis? Padahal ada fabashirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah kan? Yang penting kan tetap ngomong bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis soalnya misalnya gak pas dengan posisi nangisnya itu kan pas. Mulanya rasa nangis kan, mau Quran yang Arab ngomong makmum rasa nangis. Kadang imamnya mau ayat tentang berita gembira, mulanya tengah nangis. Tuhan nangis dulu, biru nangis. Soalnya sukut salaman, soalnya menang itu selamat. Kalau saya ngambil apa sikap, apa guyu menang ayat susah, apa susah menang ayat bunga, menang ayat. Jadi kalau istihad ono Quran kemungkinan mau sholat kemungkinan bahasa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu nggak beda dalam hal masalah sholat. Sholat itu sama semua, dunia sama. Paling kadang-kadang mau nyoal sudah seramojo Bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara Bismillah, gue paling ketua KPI bilang, ya mau tapi ra banter, misalnya gue pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti tembeli ini pasti gue ra kerumuh ya, padahal ngomong ini. Nanti gue, tapi sudah nanti timbang ke Surabaya, mau Bismillah ya. Ya sudah terkenal, tentang Masjid Akbar Surabaya mau Bismillah. Ternyata dia takut juga ditanya, 5 ada takrok Bismillahirrahmanirrahim dari khaufan minal fitnah, jadi aku wedi fitnah, wedi juga dia nambah wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh, pangus kaget, siap-siap tampil Bismillah. Sebelum baca apa? Bismillah. Jadi doa tidur, mau coba apa? Bismillah, ya bagus lah. Belum apa. Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca Bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan tuh madzhab Wahabi yang baca Bismillah, madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim
Ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, dan kunut madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah. Kunut dan orang kunut Muhammadiyah. Ya repot kita sebagai umat yang merangkul kan niku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Imam Syafi'i NU. Orang waco kan iki waco. Di kulo mboten nate romoten mboten nate. Niki NU mboten ro. Kulo kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabiin, anaknya baca bismillah, terus dimarahi sama bapaknya. Jom, sholat itu khalfa Abi Bakrin, wa sholat itu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajaruna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar, maksudnya falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sehingga yajaruna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma. Saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko, kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah, orang modal wae, orang bayarnya kok kekere rakaruan dari Imam Syafi'i, ya sudah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi ya nabi ya, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi, mushaf, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh, ya. Kalau selain Fatihah enggak bismillah juga dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Itu hebatnya pemerintahan Arab Saudi. Masya Allah, ini tunduk ke riwayat. Biye bismillah itu istilah pengiran itu walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu pitu. Nah, pitu gelem-gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka nanti ini ngurangi bismillah bingung, golek nanti sing pitu. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Anak suran macamnya Quran sing murasal sing sidi-sidi lucu. Jadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing mau dadi ana sing urun napa? Bismillah. Jadi dia mau maca tapi wong liya kok maksudnya biar roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya nggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora amatir, mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah yang terkait nopo bismillah karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum saya itu ya saya tidak mendengar karena dalam fikihnya itu tak warai kan sampai fanatik mazhab Syafi'i sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia sampai bisa ada cocok tapi masalahnya kan otaknya jauh ilmunya jauh. Sekarang saya tanya khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampai saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Ya beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rakatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40, bisa saja yang 2 itu kopok.
nggak dengar memang karena pokok, atau yang 4 omong-omongan nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fakih-fakih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andaikan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u bersih pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'u arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham tidak maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan, dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan tidak juga. Mungkin sebulan mikir tanggal, dibayar BPKB susu macam-macam, orang ngaji, sembah ngaji, gitu. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman, meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain itu paham, padahal gurunya buruk karena dapatannya sudah baik, omongan keliru paham. Itu malah hebat, ngomongnya masih pintar. Nah, makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i, ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar, atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham belum? Jadi itu beda. Nah, ulama itu mikir sampai ngono, boleh tenang, ngono kok bantah, ngono mikirnya sudah ngono kok bantah. Gue mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Mau ilmu terlambat kok mikir, bantah ulama saya harus mikir lama. Mulai gue seneng nak berdebat aja ulama-ulama ini, lucu-lucu debat. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada muka birsol, ada mik yang seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal, ini sah apa tidak Jumatan dikhutbahi pakai mik? Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik, suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa tidak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang melihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Kalau kacamata yang dicopot, nggak bisa melihat. Oh enggak sah, berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap nggak melihat. Mengenai orang santri beli, nanti orang wedok dari delok kokoco. Perkara ini gak delok orang wedok, tapi delok gambarnya orang wedok. Jadi orang kocok-motoran gak tahu maksiat. Tapi kalau keluar lebih maksiat meneh, karena dia kalau marun itu jual belinya gak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Ya loh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan gak dosa, berarti kalau dia jual beli juga gak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya gak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah, pakai kacamata nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Mulai bingung kenapa lagi orang mau ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern, terutama kalau Ramadan, mergo bilale HP manan disetel ae radio. Kalau muadzin ini kan radio disetel azan niku suratan jawab to ora. Mun kalau muadzin ini mau rekaman azan.
Nah, orang tahu mikir apa tuh? Ya orang kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid nopo-nopo, sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, nanti kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat adzan itu kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sama saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lalu anak mikir nanti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko, waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka nopo toko ben laris. Nah laris nyalahno jare dungane ra mandi. Nah laris jare perkara dene telaten buka, aduh lara kabeh dadi ulang. Mana kalau jadi istisqa ora pati gelem. Ngene iku misale udan jare musim. Nah udan jare kiai ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Mane kiai-kiai itu daerah kula pinter kerja istisqa karo musim udan do gak gelem. Tak kok kiai sing ahli falak, iki musim to dereng ampun sakniki istisqa. Yakin kula ora dhewe niku kiai dadi melok dile-dile niku dadi. Kalau kiai sing ahli falak itu ampun sakniki iki dereng musim, demen isin maksudnya. Wah, kiai saya sudah pinter kamu sudah ke. Berarti kritik terus kalau senyaman kita nggak butuh kritik terus atau tiap kali ya. Bareng mesti itu musim hujan kira-kira udannya Selasa, istisqa Senin. Mandi kan berinane hujan. Mereka daerah yang saya istisqa ya hujan juga. Ayah. Lalu Nabi begitu, Nabi bisa ngatur malaikat hutan. Pak Wali kan malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak dunya. Jadi ketika Nabi khutbah ana desa ya Rasulullah halakatil amal dunya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat, yo udan malaikat bagian udan wis burung kabeh langsung udan saat itu juga. Semari sapa? Nah malaikat itu karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat. Wah, akhirnya saya kira rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora banyu tapi kebanteran banjir. Wah, akhirnya Nabi do ngomong mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau tuh. Tapi Nabi mandi, rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so mandi Nabi sinten. Nah kita kan hati-hati ramandi ya. Satu ilmiah sidik lah. Iki musim wong tak ini sabar. Semuanya jujur lah. Allah kagungan adat, ono musim soal, robi, kharif. Musim terus kawan gini ada apa lagi? Iya sekali lagi. Kharif, ulur Arabe kharif, robi, sita, soif. Robi itu terus gini. Orang rendeng ya orang ketiga kan. Semi, orang Eropa ini orang mareng ya, mareng. Robi labo, sita musim hujan, soif musim ketiga. Difahami terus jadi kiai wangel. Mulane ulama-ulama saat ini sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengar. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang merusak kabeh, sama dulu nih kita fikih misalnya tentang Fathul Wahab, tentang Fathul Mu'in. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising.
Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngatas lagi loh gitu Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo ora sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya kan. Sama ora tau mikir ngono to, ora tau dawuh dia fikih. Mulane sakniki menara rapati payu kan dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek kan kados menara Kudus iku riyen muadzin menek. Saiki menek ngas-ngasan tok tetep ae padha ae untung ngono nganggo apa? Speaker. Saiki dia menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen iku bedhok kaya menara Kudus dak kok dhuwur kan muadzine mendhuwur bedhuke dituthuk. Saiki gampang kan. Speakere ning dhuwur bedhuke ning isor dituthuk nganggo mic. Malah niku al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mane nek ngaten iki al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wadah, hukum itu bisa rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Mula riyen ndelok film-film Fatu Mekah riyen Bilal sak tenan. Pertama adzan teng Mekah ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Ku anane nggon dhuwur ki napa? Pemane Ka'bah. Lambene dicuwopok menek terus wadzan. Bukannya tenang tentara-tentara yang kita bisa sama seperti yang di film-film Ka'bah itu. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi cek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La yaro hadzal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak ireng nggahi Ka'bah. Jadi dia nembe Islam tapi cek utake cek sombong. Cek bejari bapakku wis mati jare. La yaro hadzal ghurab yas'adal Ka'bah. Orang roh gagak ireng enggak apa. Kono apa terus siksane bapakku nak menangi gagak ireng? Enggak apa. Utak wae elek. Wis Islam model bukan. Cuma napa? Utaknya cek utak kafir. Cek sombong kok ngene cek. Ngajaran napa? Ajaran Islam. Paham ya, jadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umumnya wong. Ini kalau balen dialeke umumnya. Dialeke umumnya wong misalnya ngeten contoh yang paling gampang ya. Wong lu nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan dikeloni, dijima lah kemarin di hubungan intim. Misalnya malam, saat ini malam berapa? Senin ya. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Kemana lagi? Zaid malam Senin masih menggauli apa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lala esok itu pekaran, esok itu tukaran ekstrim terus pegatan. Ya, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataquru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah. Itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid, berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci, berarti minimal dia mengalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, buktine berkali-kali haid. Paham ya maksud? Paham ya? Minimal gue paham, misalnya rawatine Quran Dreamer minimal gue paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi anak paham plus kan gue sakit Quran terus ngelangnya jebule apa? Paham? Mau nggak yang
termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Nah yo Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate yo ora mesti paham. Mengenai wa kitabim mubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terjadi jelas? Enggak, dan tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lalu kalau ulama yang ketemu pengiran mau kepengen ibadahnya tadi gitu. Kalau tahajud ya orang yakin ditompo selain arang-arang. Kalau mau kepengen ketemu pengiran, nak Allah nyifati kitab mubin menjelaskan. Ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengen dua amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malihnya. Kalau anda tidak paham detail sebagaimana pahamnya ulama, minimal roh. Logika yang dibangun Al-Quran, hujah. Yaitu mau malam itu jadi jima, esok tukaran, atau 2 hari lagi tukaran, jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci, berarti idahnya selesai. Nah, sama takut, nah mani ini jadi Gus, berarti idahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih. Berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Nah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah. Malam Senin dijima ambil Zaid, esok Siti dipegat. Malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh. Esoknya pegatan meneh. Malam ke-3 rabi meneh. Terus usia-usia dia anak-anaknya sapa jajal. Muni anaknya yang pertama ya aman radati, anak kedua, anak ketiga kan gak jelas. Terus kita takut, lu mau DNA aku sebenarnya suwan aku mau ngentesi DNA apa? Aku mau bingung, ben jelas baru atur rohim ada iddah. Ya ada apa? Lah itu maksudnya Quran. Mulane kula nate berita ya, orang medis Israel itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok api yang baru ngono Islam? Wong Israel padahal yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah. Yang kedua, iddah itu jelas kan, kalau minggawatil khed, kalau yang masih khed, iddahnya 3 kali masa suci. Berarti mengalami 2 kali nopo. Ini kan nom-nom berhubungan kebablasan, jebule pacar orang khed susah, berarti bukti jadi meteng. Tapi tidak khed seneng, berarti tidak meteng. Nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa khed itu bukti tidak nopo hamil. Nah berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok khed. Nah berarti iddahnya pakai khed, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatan. Nah nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahum. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu nopo kelahiran. Jadi paham ya, terus ojo sampai wong terus paham Quran blas. Saking blasnya nganti iddah ora roh. Wes repot. Mane kula mek kawin mut'ah gak seneng. Kawin mut'ah ku kawin sing nganggo waktu. Aku mending ngene, umpama ana iddahe lumayan, ndak gelem no. Wong wedok-wedok sing dikawin mut'ah teng Bogor, teng pundi beberapa daerah sing TV-TV niku sing kampung Arab niku. Niku kan kawin iddah itu kan kawin dengan tempo tertentu. Yo gayane yo ono naik mudin ya sing tengene TV-TV niku. Mudin dikawinno, misale wong Arab teko wedi zina tapi kepengin ngrasakno wong wedok. Niku kan terus carane dikawin. Dikawin 2 bulan kan terus sing Arabe mulai. Lha ku kan iddah ta ora lho jan modo iku. Mun nang lagi 2 dino wis nasi gelem yo. Kira-kira gelem iddah to romo. Wah, ya kesuwen kan gelem iddah. Ya nak gelem iddah lumayan ya. Iddah rata-rata kan mes 3 bulan. Lah iya misalnya mut'ah 1 bulan mulai. Sing lanange mulai. Tapi saya yakin mut'ah ndak boleh lho, demi cerita mut'ah aku ora oleh. Wis ora oleh duwe kesalahan.
tanpa iddah. Kalau ulang lagi mut'ah itu jelas tidak boleh. Meski keyakinan ulama ahli sunnah saat dunia itu mut'ah itu tidak boleh. Kalau alasannya istikawin, apa perempuan-perempuan itu siap ketika lanangan balik ini ngarap lagi seminggu misalnya, terus orang ngelarang teko. Kira-kira dikawinnya gelem tau aja aku takut. Kira-kira apa ya? Pulang dia musuh gitu, nah kita tahu lah. Lah anak bulan berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan? Iddah kan? Kalau iddah kan minimal 3 bulan. 3 kali masa suci anggapnya kira-kira 3 bulan. Belum kira-kira nganggur 3 bulan, ono sing. Lah khawatir ku meneh fatale meneh pas Arab balik ning Mekah beli lali ra Mekah. Mergo emang dene wah kok enak ra kata. Menenge mulai lho. Bujune sapa nak misale gak Mekah. Ya jawab ae lho iki latihan hukum. Nah Mekah iki bujune sing Arab mau. Gua sering nganggur gak TV nonton iso-iso. Daerah pulau kan parak sarang, parak sedan, patah nanti yang ngalim. Kenapa semulang ke madrasah mesti dijagungan? Ini seputih Gus. Kepengen apa kok tak tahu ya hukumnya Gus. Ya mesti diskusi deh. Kalau nak Arabnya terus lali, gak megat itu terus di. Ya nak megat ya cek bujone sing balik mau nggak megat. Rasa pengadilan ra iso ora. Cara tuh ini. Sesuai dengan alakus kalau mikir, kono daerah mikir. Sementara, kono sing kalau enak ra mikir, kena kenapa? Mikir aja. Orang melok telon ya wes. Lainnya sebetulnya iddah itu solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansab, supaya nasab itu tidak campur. Mulane kula ndelok nabi jen luar biasa. Semari rusak nikah mergo nikah ra kepengin diturunan. Mulane kula tambah iman. Kula iman ainul yakin hakul yakin akan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin ainul yakin. Saiki ku nikah mari rusak. Kaya nikah sing teng Bogor sing TV-TV niku. Niku pancen piye-piye nak wani nikah ni wanita nasalu kang tanah kahu, tanah salu jeneng Nabi bibat. Dari awal Nabi ngendikan wis sampeyan nak nikah nang duwe anak. Piye rusak ruwet iku ana wong nikah tapi ra kepengin duwe anak. Nggih betul. Merubah kan ngomong kepen. Lah isi tapi nek kan kan tanah kahu, tanah salu. Kowe nak nikah sing menang nang dia. Baru kayak dia anak kan ikatannya jelas terus gak ruwet. Tapi nak gue kelon-kelontok senajan Torazino kan terus nak terlantar terus misalnya sing Arab balik terus orang Mekah, gue mau dibujuni sobat. Itu pun nomornya segendi. Gue coba yang mau kalian pakai bulet loh kan. Si anak pun mau bulet untuk kamu buat telepon untuk nomornya terus. Masa misalnya Mustafa penekat, goleknya sih nih Arab. Golek itu pekat lah, cepat aku tak rapi. Talek nekah, orang talek lagi, orang masih moco. Nak nekah resmi kan enak, jika dalam 3 bulan bener. 3 bulan menang. Yang biasa, dimotor talek itu. Jika 6 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin, lahir batin dia. Maka terjadi satu perceraian dan uangnya disumbangkan ya. Disumbangkan negara. Kulo nu sering dipeseni Mbak Mun bagi iki alim-alim. Kulo kan saiki kiai sering nekahno santri, kadang sing lanang ora santri, kadang iku kiai iku senengane mari santri ning ngene. Jong kok anake ngongkon maca taklek. Rasa wae. Jenenge santri kadang lagi dhuwit kesuwi. Dadi agak apa-apa sak mono pegatan, wah repot. Ya kadang kita rapi ada dhuwit kan suwi, nek nemu lan iso nafakoi. Terus otomatis cerai nak santri kehilangan bojo kabeh. Iya lah. Lah kadang tapi ra iso nafakoi dhuwit lah kan iso nafakoi batin. Lho nek wis kesuwen dikumpul ya moh kan. Berarti akhirnya kan bodoh kan. Rata-rata ora oleh. Jadi enggak naik rata-rata naik itu mereka santri jadi enak. Nabe kula salaman udah nyucuk. Jadi ya enak. Gus ini santri jiran maca taklek to. Kamu aneh-aneh bro. Aku celing terus sih. Perkara ini mau santri kadang pertama rabi kan orang yang rabi duit kan suwi, kadang marat nanti 3 tahun ke depan. Kadang berlanjut ini.
Bukan pengalaman gitu kan. Nah itu terus palet. Tapi kadang kayak nafkah kan tetap jima, berarti nafkah batin. Masalahnya nek wis nemen ya ora gelem bisa kan berarti dohir batin. Nah, tapi ini diwaca gak rata-rata. Ki waca dhisik, Mas. Mboten ya? Lah apik cara kula apik. Dan awam-awam kula setuju maca. Potongan pe minggat-minggat nang Malaysia ngene cara kula maca. Kula anggere kon ngawetno santri ambek entuk wong awam sing wedok santri. Potongane raine ra jelas tak kon maca taklek. Perkarane sekali hilang setahun katut wedokan Malaysia wis jelas berarti jatuh talak. Wong nganti sak ni sumpul nang disowani tiyang. Terus anak kula wedok, sakniki sing lanang teng Malaysia. Mboten megat tapi nggih mboten nafakoi Gus niku sepundi. Riyen mau taklek mboten, malah wah gampil nak maca taklek. Nah IP tak telepon rapat selesai. Hakime kula ya kenal, nak IP ya kenal, cepet wis. Pokoke bangsa sing maca taklek iku cepet. Saya maca taklek bingung no. Kondel pun saya tak telepon kadang. Sopo jenenge sinten ya? Aku berak masa aku sonten apa? Bojoku pegat ora iku wah jelas. Apa lek Gus? Kayak seneng. Mau tak elek ora apa lu pegat. Apa kok piye lek Gus Malaysia ya rumah apa jenenge waduh matane. Lha ora ngirimi ben jelas ngene-ngene wae. Sange wong kowe kok. Sene ora ora ati melok kangelan. Seru kabeh mesti ngomong Gus. Nah iya ini untuk barokah wa kitabim mubin. Jadi Quran itu jelasnya sampai masalah tolak. Ya, tapi yang mubin Quran memberi penjelasan. Tapi apakah mereka menjadi tahu dan jelas? Makanya kalau Imam Syafi'i, setiap aturan dibebankan pada pelakunya. Khotib yang khutbah Jumat diwajibkan isma'u arba'in, memperdengarkan orang 40. Meskipun hakikat dari orang 40 kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur atau sedang omong-omongan. Nah, mulane beda takbir wa yajibu isma'u arba'in bukan wa yajibu sama'ul arba'in. Jadi yang wajib itu khotib memperdengarkan. Bukan kok orang 40 semuanya dengar. Terus repot kan jadi ulama, mun bener sampean jadi ulama, bener banget terus, ruwet jadi ulama. Kalau majalah Usman Sani nekani sopo Musa ing nar, mugia mboten undang apa ngene, anburika anburika. Yang mboten berkahi baru kawatik sing berkahi sopo Allah taala man ing wong finari kang dalam nar. Musa tegese Musa man wong khawlaha kang seputar nar. Ail malaikatu tegese malaikat, awil aksu tos wali. Wa barokati lafad barokati ta'adil muta'ati wa lafad barokati nafsi kelana wadiwini lafad barokah wa bil harfi lan muta'ati lan huruf wa yukodaru lan dan kira-kira ba'dafi sausi lafad fi apa makanun lafad makanun jadi burika man sing filmar fi makanin nah maksudnya kanangel kan Nabi Musa itu wong sing diberkahi maknanya kan Musa itu dari Quran, dari Quran man finnar wong sing jero geni kan gak mungkin maksudnya jero geni. Tapi man sing fi makanin nar, manusia yang ada di kawasan atau area api. Jadi wayukot daru ba'dafi apa makan. Maksudnya fi makanin nar. Jadi orang yang di kawasan atau di area api, orang yang di dalam api. Ono Imam Suyuti, itu kado. Jane ora ngono ya wong paham. Nah, wong dene ku rada suudon kuwatir wong ra paham dadi akhire malah nerang. Ngono kok diterang oleh babar nanya uang betul. Ya kabeh wong nak ngomong ngoten kan, misale sampean cacili adus-adus ning ndi ning jeding. Adus ning ndi gak mesti adus ning jeding mosok adus ning jero jeding ya biasa. Kaya ngoten niku kan ya kabeh omongan konten niku. Makan di mana? Di rumah makan. Rumah makan. Maksudnya rumah kok apa? Makan. Ya orang fanatik kan nilai sopo nilai bukan ning rumah sakit. Masa rumah sakit? Ya anak rumah kanggo menampung orang sakit. Masa ngomong kok rumah makan diprotes, rumah sakit diprotes. Ngono rumah kok sakit. Mending rumah yang menampung orang sakit.
Akhirnya dia nak cara jadi reporter berita bingung kecelakaan dan sekarang ditampung di rumah tempat orang sakit. Karena rumah sakit salah gitu di rumah yang menampung. Dan ketika dia lapar dia ke rumah yang menjual makanan. Berikut ini menghindari rumah makan. Anak-anak Imam Suyuti mulai kok terang. Datang lama gitu saya naik oleh subuh berapa lama. Wa subhanahu wa ilan maha suci Allah Rabbil alamin kang mengirani sa'alam kabeh min jumlah timah setengah saking jumlah perkara ludi akan den nidakno dengan diundang napa ma wa ma'na uti makna wa subhanahu wa rabbil alamin ikutan sihuwa iku bersena Allah ta'ala minasuk saking elek ya Musa innahu wa anawwal asisul hakim ya Musa innahu inna sya'na isya'na tuksesan sa'ni kok alwake sesuatu sing terjadi saiki Musa kowe tak kei wahyu ana te ingsun iku Allah al-aziz sudah sing menangan maksudnya ana sing ngalahno al-hakim sudah sing bijak wa alam